Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayatul Humani dengan NIM 120 122 30 44 dari TE4601. Di sini saya akan menjelaskan sistem dan mekanisme baterai mobil listrik untuk tugas remedial CLO 1. Sistem dan mekanisme baterai mobil listrik. Baterai mobil listrik adalah komponen penting yang menyimpan energi listrik untuk menggerakkan kendaraan. Berikut adalah ringkasan sistem dan mekanisme baterai mobil listrik. Yang pertama, baterai terdiri dari sel-sel baterai yang terbuat dari bahan kimia seperti litium dan ion. Yang kedua, sel-sel baterai dihubungkan secara seri dan paralel untuk mencapai tegangan dan kapasitas yang diperlukan. Sistem manajemen baterai atau BMS memantau dan mengontrol kinerja baterai. Yang keempat, baterai diisi ulang menggunakan charger listrik yang terhubung ke sumber daya listrik eksternal. Yang kelima, alur listrik dari baterai digunakan untuk menggerakkan motor listrik kendaraan. Yang keenam, yang ketujuh, BMS memantau arus keluar baterai dan menjaga tingkat pengosongan dan pengisian yang aman. Selanjutnya, baterai juga dapat menyimpan energi ketika mobil tidak digunakan. Dan terakhir, umur pakai baterai dipengaruhi oleh suhu operasional, siklus pengisian, dan perawatan yang tepat. Kita masuk ke di bagian abstrak. Mobil listrik merupakan mobil bebas emisi yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat hasil pembakaran. Mobil listrik membutuhkan baterai lead-acid sebagai pengganti bahan bakar minyak, sehingga dibutuhkan pengisian baterai yang dapat mempercepat pengisian dan aman. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode pengisian arus konstan dan tekanan konstan. Metode arus konstan bekerja apabila baterai dalam proses pengisian dengan arus pengisian sebesar 2 ampere. Akan tetapi, ketika tekanan baterai penuh, maka metode yang digunakan akan beralih menjadi tekanan konstan, sehingga dalam kondisi ini arus pengisian sangat kecil. Prinsip kerja baterai. Baterai bekerja berdasarkan reaksi kimia, yaitu reaksi redoks yang terjadi baik selama pengisian maupun selama pengosongan. Reaksi kimia pada akumulator tersebut bersifat reversibel, artinya reaksi kimia terjadi selama pengisian sangat berlawanan dengan reaksi yang terjadi pada saat pengosongan. Selama pengisian, terjadi pengubahan energi kimia menjadi energi listrik. Ketika pengisian pada sumber energi listrik, terjadi aliran listrik, yaitu elektron yang mengalir dari katoda ke anoda. Dengan adanya aliran listrik tersebut, maka akan menimbulkan reaksi yang mengakibatkan terbebasan zat baterai, yaitu PbSO4 menjadi Pb dan PO2, ion H+, dan ion SO4 2-. Pada pengosongan terjadi pengaliran listrik, yaitu elektron mengalir dari Pp02 atau kutub positif sebagai anoda ke Pb atau kutub negatif sebagai katoda, sehingga adanya aliran tersebut mengakibatkan terjadinya reaksi kimia yang dinyatakan oleh Wibowo tahun 2014. Nah, flowchart system. Di sini yang dimaksud dengan flowchart system adalah alur di mana terjadinya dari bahan mentah menjadi bahan jadi, dan di mana bagaimana proses pembuatan lithium oil atau untuk tempatnya mobil listrik itu. Pada flowchart sistem pengisian baterai ini, tekanan charger dan arus charger terbaca oleh sensor. Setelah sensor arus dan tegangan terbaca, maka duty cair yang dihasilkan akan bertambah dan berkurang sesuai dengan kondisi pengisian. Nilai duty cair akan berkurang apabila arus pengisian lebih besar dari 2 ampere. Akan tetapi, jika nilai arus pengisian kurang dari 2 ampere,
maka nilai duty cicil akan bertambah. Metode constant volts digunakan saat tekanan baterai penuh, yaitu pada saat tekanan F-book 56,8 volt. Tekanan F-book itu sendiri yaitu dengan tekanan ketika charger dihubungkan dengan baterai untuk mendapatkan tekanan konstan dengan cara memberi batasan pada nilai duty charge sebesar 11%. Apabila tegangan baterai kembali berkurang, maka menerapkan metode constant current. Berikut gambar 3.11 floorcut sistem pengisian baterai menggunakan metode constant volt dan constant current. Ya, sebagai berikutnya adalah floorcut sistemnya. Oke, untuk referensi dari presentasi ini bisa dibaca sebagai berikut, dan presentasi ini jurnalnya dirancang oleh Sidik R 2015 dengan judul Rancang Bangun Sistem Pengisian Baterai Mobil Listrik berbasis mikrokontroler dengan jurnal dari halaman 2 sampai 37. Dan saya sertakan link untuk mengaksesnya. Sekian dan terima kasih.